warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Munira. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Balikpapan. Hari ini, saya akan membacakan sebuah dongeng dari daerah Jambi yang berjudul Si Kelingking. Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Alkisah, di sebuah desa di Pulau Belitung, hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Walaupun hidup miskin, mereka tetap hidup dengan rukun dan bahagia. Namun, kebahagiaan itu belum terasa lengkap karena mereka belum dikaruniai seorang anak. Untuk itu, setiap malam kedua suami istri itu senantiasa berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak walaupun sebesar kelingking. Rupanya, doa mereka dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak beberapa lama kemudian, sang istri pun hamil. Sepasang suami istri itu sangat senang karena tidak lama lagi mereka akan mendapatkan seorang anak yang selama ini mereka dambakan. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan. Namun, mereka sangat terkejut ketika melihat bayi yang keluar dari rahim sang istri hanya sebesar kelingking. "Bang, kenapa anak kita kecil sekali, Bang?" tanya sang istri sedih. Mendengar pertanyaan dari istrinya, sang suami hanya diam. Ia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang sedang mereka alami. Akhirnya, sang suami teringat dengan doa yang sering mereka panjatkan. "Dik, ingatkah dengan doa kita selama ini? Bukankah kita selalu berdoa agar diberikan anak walaupun sebesar kelingking?" tanya sang suami mengingatkan istrinya. "Oh iya, rupanya Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita," kata sang istri. Bayi itu pun mereka pelihara dengan sebaik-baiknya. Waktu terus berjalan hingga anak itu berusia 6 tahun. Namun, badan anak itu tetap sebesar kelingking. Oleh karena itu, mereka memberinya nama Si Kelingking. Mulanya, sepasang suami istri itu sayang kepada si kelingking. Tetapi, ada satu hal yang membuat mereka risau, yakni walaupun si kelingking badannya kecil, tapi si kelingking banyak sekali makannya. Sekali makan, ia dapat menghabiskan secantik nasi, bahkan terkadang masih kurang. Setiap hari, suami istri itu selalu bingung karena penghasilan yang mereka peroleh hanya cukup untuk dimakan oleh si kelingking sendiri. Oleh karena itu, mereka merasa tidak kuat lagi menghidupi si kelingking. Kedua suami istri itu pun bersepakat untuk menyingkirkan kelingking dari kehidupan mereka. "Bang, bagaimana caranya agar kita bisa menyingkirkan si kelingking?" tanya sang istri bingung. "Abang punya cara," jawab sang suami. "Apa itu, Bang?" tanya sang istri penasaran. "Besok pagi, aku akan mengajaknya ke hutan," jawab sang suami. "Ke hutan? Untuk apa, Bang?" tanya sang istri tambah bingung. "Aku akan membuangnya di tengah hutan," jawab sang suami. Sang istri pun setuju. Keesokan harinya, sang ayah mengajak si kelingking ke hutan untuk mencari kayu. Setibanya di tengah hutan, sang ayah segera menebang pohon besar. "Kelingking, kamu berdiri di situ saja. Ayah akan menebang pohon ini," seru sang ayah. "Baik, ayah," jawab si kelingking menuruti perintah ayahnya. Namun, tanpa disadari oleh si kelingking, ayahnya menebang pohon itu diarahkan kepadanya. Sang ayah sengaja melakukan hal itu agar pohon itu menimpanya.
Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun roboh menimpa si kelingking. Melihat hal itu, ayahnya bukannya sedih, melainkan gembira. "Matilah kau kerdil, hahaha," seru sang ayah sambil tertawa terbahak-bahak, lalu mendekati pohon besar itu. Setelah memastikan dan yakin anaknya mati, sang ayah segera kembali ke rumahnya untuk menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Mendengar cerita suaminya, sang istri pun menjadi senang. "Bang, mulai hari ini hidup kita akan menjadi tenang," kata sang istri kepada suaminya. Namun, menjelang siang hari, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar rumah. "Ayah, ayah, diletakkan di mana kayu ini?" "Bang, sepertinya itu suara kelingking. Bukankah anak itu sudah mati?" tanya sang istri heran. "Ayo, kita keluar melihatnya," seru sang suami penasaran. Kedua suami istri itu sangat terkejut saat melihat si kelingking sedang memikul pohon besar di pundaknya. "Ayah, diletakkan di mana kayu ini?" tanya si kelingking. "Letakkan di situ saja," perintah ayah. Setelah meletakkan kayu itu, si kelingking langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari makanan. Oleh karena merasa kelaparan usai memikul pohon besar, ia pun menghabiskan secanting nasi yang sudah dimasak oleh ibunya. Sementara ayah dan ibunya hanya duduk bengong melihat anaknya dan tidak tahu harus berbuat apa. Sejak si kelingking kembali ke rumah, kehidupan mereka semakin susah. Semakin hari, si kelingking semakin banyak makannya. Tidak cukup jika hanya makan secanting nasi. Melihat keadaan itu, sepasang suami istri itu kembali berunding untuk mencari cara menyingkirkan si kelingking dari kehidupan mereka. "Bang, apalagi yang harus kita lakukan?" tanya sang istri bingung. "Besok, abang akan mengajaknya pergi ke gunung untuk mengambil batu," jawab sang suami sambil tersenyum. "Tenang, Dik. Rencanaku kali ini pasti akan berhasil," tambah sang suami dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya, sang ayah mengajak si kelingking ke gunung untuk mengambil batu. Sesampainya di kaki gunung, sang ayah berhenti. "Kelingking, ayah akan naik ke atas gunung hendak mendongkel batu-batu itu. Kamu tunggu di sini saja sambil menghadap dan mengambil batu," perintah sang ayah. "Baik ayah," jawab si kelingking. Setelah itu, sang ayah mendaki gunung itu sambil membawa sebatang kayu untuk digunakan sebagai mendongkel batu. Pada awalnya, ia hanya mendongkel batu-batu kecil, lalu batu yang agak besar, dan kemudian batu yang lebih besar lagi. Pada saat mendongkel batu besar itu, ia sengaja mengarahkannya kepada si kelingking. Batu itu pun menindih si kelingking. Melihat hal itu, sang ayah segera turun dari gunung dan menghampiri si kelingking yang tertindih batu. "Kelingking, kelingking, kelingking," seru sang ayah memanggil anaknya. Beberapa kali ia memanggil anaknya, namun tidak mendapatkan jawaban. Ia yakin bahwa si kelingking telah mati. Dengan perasaan gembira, ia pun segera kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Namun, sang istri tidak langsung percaya dengan cerita itu. "Apakah abang yakin jika anak itu sudah benar-benar mati?" tanya sang istri dengan perasaan ragu-ragu. "Iya, Dik, abang berhasil menyindihnya dengan batu besar," jawab sang suami. "Ya syukurlah kalau begitu, hidup kita akan benar-benar jadi tenang kembali," kata sang istri dengan perasaan lega. Namun, ketika menjelang sore, tanpa mereka duga sebelumnya, tiba-tiba terdengar lagi suara dari luar rumah. "Ayah, ayah, diletakkan di mana batu ini?" tanya suara itu. "Letakkan di situ," jawab ayah kelingking tanpa sadar.
Suami istri itu tersentak kaget saat keluar dari rumah. Mereka melihat si kelingking sedang meletakkan sebuah batu besar. Setelah itu, seperti biasanya, si kelingking langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari makanan karena dia merasa lapar. Akhirnya, kedua suami istri itu merasa kasihan kepada anak mereka, si kelingking. Mereka pun menyadari bahwa walau bagaimanapun, si kelingking lahir karena permintaan mereka sendiri. Sejak saat itu, mereka telah menerima si kelingking sebagai anggota keluarga. Sementara kelingking yang memiliki kekuatan lebih dari orang-orang biasa semakin rajin untuk membantu ayahnya bekerja. Bahkan, semua pekerjaan yang berat-berat dia yang melakukannya. Sehingga pekerjaan ayahnya menjadi lebih ringan dan kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi. Sekian untuk dongeng pada hari ini. Saya Munirah mohon pamit untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.